Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Laos akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya sendiri, Rosmiati dari SMP Negeri 1 Turikalen. Saya Muhammad Akmal dari SDN 159 Impres Tekola Bua. Saya Fitriani Asis dari BTD SDN 16 Pangkasalo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ros, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat ya Bu. Pagi ini ada sesi coaching bersama Ibu Fitri ya Bu. Benar Pak, saya berencana nanti di jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Fitri. Baik, kehadiran saya di sini sebagai pengamat ataupun observer. Jadi sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching Ibu Fitri. Namun sebelum itu saya memulai percakapannya. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya harapkan dalam proses percakapan nantinya Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan juga saya berharap nantinya Ibu dalam proses percakapan ini ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi rubrik penilaian ini saya akan jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu, bisa dipahami ya? Iya Pak. Oke baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Bu ya? Ya tentu boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bapak nanti. Pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian menggunakan pertanyaan berbobot. Oke baik, luar biasa ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari dua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang Ibu secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam prosesnya nantinya? Iya Pak, nanti untuk kompetensi yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali, kemudian saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Yang pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama, bahwa nanti dalam saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide coach sendiri agar dia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui Pak. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai ya Bu. Dalam proses percakapan nantinya, hanya itu yang ingin saya tanyakan Bu, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan untuk memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu, sudah siap ya? Insyaallah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fit. Selamat pagi Bu Ros. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya, sehat. Sehat Sehat baik, Ibu.
Baik, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Insya Allah coaching yang kita laksanakan ini melalui alur Tirta. Lalu di awal ini saya akan bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira Ibu mau membicarakan apa hari ini? Masalah saya itu Ibu, saya punya murid. Murid saya ini sepertinya kurang semangat belajar Ibu. Terus dia sering terlambat mengumpulkan tugas, dan kalau saya ajak bicara dia kurang terlalu. Jadi saya bingung Ibu, bagaimana caranya supaya murid saya ini lebih semangat belajarnya. Menarik sekali ya Ibu, kalau Ibu melihat pola tersebut, apa yang biasanya Siti lakukan saat di kelas? Apakah ada situasi tertentu yang membuat dia lebih atau kurang bersemangat? Kalau saya perhatikan, murid saya itu lebih sering diam dan tidak terlalu berinteraksi dengan teman-temannya. Apalagi dia, saya lihat kurang semangat belajar, jadi seperti terlihat bosan Ibu. Saya belum tahu pasti kenapa, mungkin pelajarannya yang terlalu sulit ataukah dia memang tidak tertarik untuk belajar. Apakah Ibu sudah pernah mencoba berbicara langsung dengan Siti untuk mengetahui apa yang membuatnya kurang bersemangat Ibu? Pernah sih Ibu, tapi tidak terlalu mendalam, karena setiap kali saya mengajukan pertanyaan, murid saya itu cuma menjawab singkat Ibu. Jadi saya tidak tahu masalahnya bagaimana. Bagus Ibu, sudah mulai percakapan. Bagaimana kalau kita coba melihat dari sudut pandang yang lebih positif? Apa hal-hal baik yang Ibu perhatikan dari Siti? Mungkin saat dia menunjukkan sedikit kemajuan atau ketertarikan? Iya Ibu, sepertinya menurut saya itu dia lebih suka seni. Dia suka berkreasi, menggambar, membuat poster, dan hasilnya cukup baik Ibu. Dia pun tampak senang sekali melakukan itu. Wah, itu poin yang bagus Ibu. Jadi Siti itu sebenarnya punya potensi dalam bidang kreativitas. Bagaimana kalau kita mencoba mengaitkan pembelajaran dengan hal-hal yang dia sukai, seperti menggambar. Apakah Ibu punya ide bagaimana cara menghubungkan pelajaran dengan kreativitas Siti tersebut Ibu? Saya sebenarnya sedang mencoba Ibu membuat tugas-tugas yang lebih visual. Misalkan dalam pelajaran matematika, dia bisa menggambar konsep-konsep yang dia pelajari. Atau dalam pelajaran bahasa Indonesia, dia bisa membuat komik mungkin untuk cerita pendek yang sedang dia pelajari saat itu. Itu ide yang bagus Ibu. Dengan begitu Siti bisa merasa lebih terlibat dan termotivasi karena pelajarannya itu disesuaikan dengan minatnya. Bagaimana perasaan Ibu tentang rencana ini? Apakah ada hal yang Ibu rasa perlu dipertimbangkan? Oh iya Bu, saya merasa cukup optimis untuk anak murid saya ini. Apalagi saya mungkin juga perlu bicara dengan dia, memahami perasaannya di luar bagaimana, dan tapi dengan rencana dia bisa lebih semangat jika saya berbicara lebih mendalam lagi. Sangat baik ya Ibu, langkah awal ini bisa menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan Siti, serta memberikan ruang baginya untuk berkembang. Mari kita lihat perkembangan ini dalam beberapa minggu ke depan, dan kita bisa evaluasi lagi nantinya. Terima kasih Ibu, saya harap ke depannya ada perubahan positif dari anak murid saya ini Bu. Oke Ibu, sampai di sini dulu pada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Luar biasa ya coachingnya tadi Bu, sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, bagaimana perasaan Ibu? Iya Pak, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan dengan baik. Iya, oke baik Bu.
Pada saat coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu Ros harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Pak, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa ini sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita, Pak. Seperti itu. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya ataupun indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Menurut saya sudah Pak. Oke baik, dari sudut pandang saya lagi nih Bu, jadi izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi dulu ya. Berdasarkan observasi yang saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta Bu ya. Nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching ini. Kemudian untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Dan Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Menurut saya sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat observasi tadinya. Kompetensi menurut saya sudah tercapai Ibu Ros ya. Iya Pak, saya senang mendengarnya. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Oke, sama-sama Bu. Dari hasil coaching yang baru saja kita lakukan, kira-kira kompetensi apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Baik Pak, jadi saya berencana ke depannya nanti itu untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nantinya pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching. Lalu coach itu bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Begitu Pak. Baiklah Bu Ros, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching. Ya Pak, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dan kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti ini saya akan lebih baik Pak. Amin. Kira-kira Bu, ada hal lain nggak yang ingin disampaikan? Ya Pak, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Pak. Baik, nah baik kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.